Bismillah, Assalamualaikum. Masih bersama dengan Galuh Mayang. Beliau menceritakan sebuah kisah yang sangat kelam, tumbal nyawa sedulur. Untuk teman-teman yang belum menyimak bagian pertamanya, teman-teman bisa lihat di deskripsi atau bisa dilihat di layar kanan atas handphonenya. Dan sebelum kita lanjut, mari kita harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya tumbal nyawa sedulur. Seketika tubuhku gemetar dan air mata yang aku tahan akhirnya pecah karena rasa takut dan lari menghampiri nenek di dapur. Nenek pun bertanya, "Kenapa, Nduk? Ada apa?" "Bule, Mbah, bule aneh sholatnya." Nenek hanya diam, seakan sudah terbiasa dengan hal itu. Sudah, cup. Bule ndak apa-apa, Nduk. Udah kamu lanjut main sama Titik aja." Belum tangisku berhenti, kini ganti Titik yang berteriak menangis di ruang tamu. Buru-buru aku dan nenek menghampirinya. Aku mendapati Titik yang menangis ketakutan bersembunyi di bawah meja kursi tua milik nenek. Dan yang pasti benar dugaan kalian, aku juga mendapati bule berada di ruang keluarga. Bedanya, bule berada di atas pintu depan, masih dengan memakai ruko atau mukena, tapi dengan tangan menunjuk ke atas seperti ini, menunjuk pokoknya gitu ya. Masih dengan mulut komat kamitnya. Entah apa maksud bule. Aku kemudian bergegas menenangkan Titik, dan nenek berusaha untuk mengajak bicara bule. "Sar, wes Nduk, ayo masuk." "Sudah Nduk." Bukan jawaban yang nenek dapat, justru bule pingsan. Badannya tersungkur ke depan teras. Nenek tidak kuat untuk menahannya dan meminta tolong pada Pak Kamidi. Setelah keadaan kembali tenang, Pak Kamidi pulang. Pas di jam 6, Pak Lek pulang. Pak Lek kaget mendapati bule yang terbujur lemas di kasur. Lalu aku dan Titik dengan mata yang sembab. Tanpa kami menjelaskan pun sekiranya Pak Lek sudah mengerti, menyuruh kami untuk keluar dari kamar bule. Malam semakin larut. Memang anak zaman dulu jika berlibur ke rumah nenek lebih memilih untuk tidur bersama menggelar tikar di depan TV rame-rame. Begitupun aku lebih memilih tidur bersama Titik, nenek dan Pak Lek. Alih-alih tidur di kamar, hanya bule yang tidur di kamarnya sendiri. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara berisik di pintu samping kanan ruang keluarga, yang apabila dibuka langsung mendapati jalan kecil selebar 1,5 meter, yang sisi ini bisa dilalui orang. Aku mendengar ada derap langkah, tidak hanya satu, tapi lebih. Mengingat pesan Bapak, apabila mendengar atau melihat apapun, aku harus diam. Namun telingaku sangat nakal, bukannya mengabaikan, justru semakin memfokuskan suara itu. Kini suaranya hilang, berganti dengan suara seseorang mengetuk pintu. Kali ini nenek juga mendengar dan terbangun. Kemudian nenek pun membuka pintu itu, dan aku mengekori di belakang. Setelah dibuka, angin berhembus sangat kencang dan dingin. Tidak ada orang. Nenek langsung cepat-cepat untuk menutup. Belum sempat nenek mengunci pintu, terdengar bunyi gaduh dari dalam kamar bule, dengan erangan bule yang merasa kesakitan. Buru-buru Pak Lek bangun. Betapa kagetnya kami melihat bule yang menggeliat-geliat menahan sakit. Kami pun panik, sampai akhirnya Pak Lek membacakannya ayat suci. Dalam kepercayaan Jawa, sebaiknya jika ada ketukan pintu di malam hari, jangan langsung dibuka, atau lebih baik biarkan saja. Minimal lihat dulu di jendela. Benarkah itu orang, atau mungkin sebangsa mereka yang menumpang lewat? Keesokan harinya, kembali aku dapati bule seperti sedia kala. Dan sepertinya sama dengan bule yang tidak ingat dengan kejadian semalam. Bule kembali melakukan aktivitasnya. Aku pun kembali bermain dengan Titik.
Namun saat aku melewati jalan samping kanan, di mana malam hari aku mendengar derap kaki, aku mendapati seperti bunga untuk menyekar di kuburan tercacar di sana. Pikirku saat itu, mungkin bunga itu ada sebelum aku sampai di sini, jadi kuabaikan saja. Tapi anehnya, nenek terlihat ketakutan dan buru-buru membersihkan bunga itu. Aku pun tidak menghiraukannya dan kembali bermain. Hari kedua terasa normal. Aku bermain dengan Titi sampai larut sore. Saat jam menunjukkan pukul 3 sore, aku dengan Titi bermain di samping sumur tua. Aku bermain masak-masak di sana, karena di sekeliling sumur itu terdapat berbagai bunga warna-warni yang bisa aku jadikan bahan mainan. Namun, mataku kembali melihat ke pohon beringin, tempat di mana aku menemukan kuping kucing yang masih basah dengan darah dulu. Aku kembali mendapati di sela-sela ranting kekar pohon itu, aku merasa ada yang memperhatikanku bermain. Aku semakin memfokuskan pandanganku. Benar saja, aku melihat mata merah bersinar melotot ke arahku dan Titi seakan mengusirku untuk meninggalkan area itu. Dengan wajah takut, aku cepat-cepat menyuruh Titi untuk mengemas mainan dan kembali ke dalam rumah tanpa memberitahu dirinya apa yang kulihat. Setelah masuk ke dalam kamar, aku buru-buru untuk mandi dan makan. Saat itu aku dengan Titi mandi bersama, layaknya anak kecil yang selalu bercanda. Tak terasa aku bermain air sampai larut sore, di mana jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku bergegas untuk masuk ke ruang keluarga. Namun betapa terkejutnya kami saat membuka pintu kamar mandi, kembali mendapati bule dengan memakai rukoh putih itu melototi kami. Kami pun berlari menghampiri nenek yang saat itu berada di ruang tamu. Kemudian, aku dan Titi berebut pelukan nenek yang saat itu duduk di kursi tua menghadap ke ruang keluarga. Saat kami bertiga duduk, kami kembali dikejutkan oleh bule yang kembali dari dapur menuju kamarnya. Namun kali ini berjalan dengan loncat-loncat seperti pocong dengan tangan sedekap. Kami pun semakin histeris. Dan saat itulah kami tidak berani untuk kemana-mana, hanya kaku duduk membeku di ruang tamu sembari menunggu Pak Lek pulang. Jam menunjukkan pukul 6 sore. Suara motor Pak Lek terdengar. Lega batin kami. Selanjutnya Pak Lek kembali memeriksa keadaan bule. Sama, saat itu bule tertidur di kasurnya. Diajak bicara Pak Lek pun normal, sama seperti bule yang ku kenal. Malam itu kami tidur tanpa gangguan sampai tak terasa esok pagi telah tiba. Tepat di hari Kamis. 3 hari aku di sini, ingat kan? Malam Jumat, Kamis malam. Pagi itu masih sama, melakukan rutinitas seperti biasanya. Bedanya saat itu aku dan Titi tidak bermain di area rumah nenek. Aku lebih memilih untuk bermain di sungai kecil belakang rumah Pak Kamidi. Aku berencana menangkap ikan kecil dengan memancing dan mengumpulkan cacing. Berjam-jam aku di sana dengan Titi, sembari menunggu kail kami tersangkut ikan. Kami pun bermain masak-masak, namun tetap beberapa meter di belakang Titi, aku merasa ada sesuatu yang mengamati kami. Lagi, instingku selalu peka dengan hal seperti itu. Kembali aku menyusuri area itu dengan mata kecilku. Tidak ada si mata merah, tapi justru anak kecil cantik yang sering melambaikan tangannya padaku itu bersembunyi di belakang semak-semak. Aku pun bertanya pada Titi, "Titi, kamu beneran gak pernah main sama teman-temanmu di sini?" "Gak ada yang mau temenan sama aku. Soalnya teman-temanku selalu ngejek aku kalau aku itu anaknya setan gara-gara ibu yang bertingkah aneh itu. Semua orang di desa udah tahu. Tapi emang di desa ini kamu gak ada teman sama sekali buat main? Cewek yang sebaya sama kita gitu?" "Ada, tapi rumahnya jauh di ujung desa ini. Kebanyakan cowok di sini." Mataku masih melihat anak cantik itu bersembunyi di sana. Kalau dia, dengan tanganku yang menuju ke anak cantik itu. "Siapa? Kamu nunjuk siapa, Galuh?" kata Titi. Saat itu aku belum mengerti kalau Titi tidak bisa melihat anak itu. Aku hanya mengira Titi kurang jeli menemukan keberadaan anak itu,
Langsung aku pegang tangan Titi dan menunjuk kembali anak itu berada. Titi bisa melihat. Itu siapa ya, Gal? Kamu tahu? Tanyanya. Aku nggak tahu sih, tapi dari pertama kali kesini setahun lalu, aku udah tahu dia. Kok aku nggak pernah lihat dia ya? Apa karena aku nggak pernah main keluar ya pas kamu nggak di sini? Yakin Titi. Mungkin. Ayo kita aja kenalan. Ajakku senang menyambut teman baru. Saat itu aku tidak curiga apapun, karena memang dia terlihat sama seperti aku dan Titi. Halo, boleh kenalan gak? Kataku pada anak itu. Boleh. Suaranya pun cantik. Kenalin, aku Galuh. Ini Titi adikku. Boleh salaman gak? Boleh. Jawabnya lagi. Kemudian aku menjabatnya terlebih dahulu. Dingin, sangat dingin kulit itu. Kamu kenapa sembunyi? Kok gak ikut kita main aja? Oh iya, namamu siapa? Tanyaku. Aku Yaya, jawabnya singkat. Boleh aku ikut main? Sambungnya. Boleh dong, ayo aku sama Titi lagi mancing. Kamu bisa mancing? Belum bisa, jawabnya singkat seperti biasa. Apakah kalian menemukan keanehan? Iya teman-teman, Titi tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya diam memandangi anak itu. Ti, kenapa diam aja? Kenapa kamu pucat, Ti? Entah aku yang tidak peka, atau memang aku yang terlewat ramah. Enggak apa-apa, aku mau pulang, jawabnya sembari menunduk. Loh kenapa? Sakit ya kamu? Tidak ada jawaban darinya. Ia berlari pulang meninggalkanku sendiri dengan Yaya. Maafin Titi ya, emang dia anaknya jarang main sama orang lain. Mungkin dia malu sama kamu. Iya gak apa-apa, jawabnya. Rumahmu di mana? Di sana, sambil menunjuk bangunan tua yang megah itu, namun terlihat sepi. Sama siapa? Tanyaku. Sama mama papa. Hah? Kenapa pas itu malam-malam kamu keluar rumah? Dada-dada sama aku sih. Enggak apa-apa. Aku senang aja kamu kesini. Aku punya teman. Terus kamu kenapa pakai baju bagus? Pakai sandal bagus juga. Kan cuma main di sungai aja. Enggak apa-apa, aku suka ini, enggak bisa ganti. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak bisa aja. Percakapanku dengan Yaya tidak kuteruskan karena mendengar suara nenek memanggilku dari arah kebun telo. Aku pun bergegas berlari menghampiri nenek dan meninggalkan Yaya seorang diri. Namun ada percakapan singkat saat itu dengan nenek. Dan kudapati nenek bersama Titi menungguku di samping kebun telo. Titi masih dengan wajah pucatnya, sembunyi di belakang nenek. Kamu itu kenapa main sampai ke sungai? Ketus nenek. Dari nada intonasinya sepertinya ia marah. Iya mbak, maaf. Aku tadi gak izin dulu. Mataku sambil melihat Titi. Aku kesal. Sepertinya dia yang mengadukanku pada nenek. Padahal kita sudah sepakat untuk enggak memberitahu nenek. Kamu jangan lagi sekali-kali ke Sendang, sungai itu. Tanpa jawaban dariku, nenek langsung menarik tanganku untuk pulang. Sampai rumah, aku duduk di teras dengan Titi. Masih dengan wajah yang kesal, aku membuka obrolan dengannya. Kan kita udah janji jangan bilang mbah, kataku pada Titi. Tapi aku gak bisa kalau gak bilang mbah, aku takut. Takut apa sih? Takut mbah marah? Gak mungkin mbah marah kalau kamu gak bilang. Lihat, kita pulang gak bawa ikan buat masak-masak. Gerutuku masih tidak terima. Bukan takut sama mbah. Aku takut sama Yaya. Tanganku berhenti menggambar di tanah kembali memandangi Titi. Kenapa Yaya? Dia baik kok, Ti. Iya aku tahu kok. Tapi kayaknya ada yang aneh sama dia. Kamu tahu, pas kamu nyamperin dia, aku lihat di bekas semak-semak tempat dia sembunyi sebelumnya itu ada darah banyak. Terus pas kamu ajak dia salaman, aku lihat di belakang rumah dia kayaknya mama papanya ngeliatin kita terus tapi melotot gitu loh. Makanya aku nunduk terus.
Soalnya ngerasa gak enak aja perasaanku, jelasnya saat itu. Apa sih kamu ngarang? Kamu tuh aku kenalinnya ya biar pas aku gak di sini kamu ada teman main. Malah kamu bilang yang enggak. Gimana kamu ada teman main kalau kamu dikit-dikit takut? Bisa jadi kan emang darah yang kamu maksud itu darah binatang. Toh pas Yaya main sama kita gak ada tuh di badan dia atau jejak dia yang ada darahnya. Kalau soal orang tua yang kamu lihat itu, aku belum tahu sih mama papa Yaya itu. Tapi emang bisa jadi Yaya dikekang gak boleh keluar, jadinya dia gak boleh main sama kita. Jelasku masih tidak terima. Iya sih Galuh, apa aku minta maaf aja ya ke Yaya? Iyalah, kamu harus minta maaf. Kamu udah nuduh yang enggak. Tapi jangan sekarang, Mbah masih marah. Besok aja kita ke rumah Yaya, oke? Oke, kami pun berbaikan. Kembali masuk ke dalam rumah dan bermain boneka. Entah kenapa Titi bisa melihat papa mama Yaya yang ia maksud saat itu, padahal aku sendiri tidak melihatnya. Begitupun darah yang dimaksud Titi. Aku juga tidak melihat setetes pun. Hari ketigaku berlalu cepat. Jam 3 sore sudah waktuku untuk mandi dan makan. Saat itu seharian aku belum bertemu dengan bule. Namun saat kami melintasi kamar bule dengan pintu yang terbuka itu, aku dan Titi melihat bule memakai rukoh. Bule berdiri dengan tangan sedekap dan masih meringis dengan giginya yang terlihat serta mata melotot. Masih berkomat kamit. Yang baru, bule kali ini berdiri, tapi dengan menggerakkan badannya membungkuk ke depan, kemudian ke belakang dengan pelan tapi pasti. Dan yang gak masuk akal, gerakan bule sangat lentur seakan tidak memiliki tulang untuk membungkuk dan menengadah 90 derajat. Kami pun lari, karena memang sehari-hari kata nenek bule seperti itu. Setelah menyelesaikan mandi, kami pun makan di dapur. Saat itu nenek memasak ayam. Namun aku tidak menemukan bagian kesukaanku, hati ayam. Aku pun bertanya pada nenek, "Mbah, gak ada hatinya ya?" Tanyaku sembari bibir manyun. "Gak ada. Tadi Mbah beli di pasar sih. Pas taruh di dapur, Mbah tinggal dulu nyapu sebentar. Lah pas balik buat nyuci ayamnya, hatinya sudah ndak ada. Paling yang jual lupa, Dok." Namun dari panjangnya cerita ini, teman-teman menemukan suatu keanehan gak? Iya, aku pun baru ingat. Selama aku ada di rumah nenek, aku tidak pernah melihat bule makan. Bule udah makan, Bah. Bule gak pernah makan bareng kita, Dok. Aneh. Tapi terserahlah, aku saat itu lebih memilih untuk tidak terlalu ikut campur urusan bule, karena memang aku sangat takut. Setelah selesai makan, aku dan Titi kembali ke kamar. Dan lagi-lagi kami harus melewati kamar bule. Saat kami melintasi, alangkah kagetnya kami melihat kamar bule yang penuh dengan kertas bertuliskan aksara Jawa yang entah saat itu apa artinya. Karena aku masih anak kelas 2 SD yang belum terlalu hafal tentang aksara Jawa. Yang bisa aku pastikan, dinding kamar bule hampir semua ditempel tulisan itu. Dan kudapati bule duduk di atas sajadah, berdiam diri sembari pintu terbuka. Kami langsung menuju kamar Titi. Lari. "Kamu lihat? Bukannya tadi tulisan itu gak ada ya?" tanyaku. "Iya, tadi gak ada. Padahal kita makan juga baru 30 menitan, kata Titi. Belum selesai kami berbicara, pintu kamar Titi ada yang mengetuk. Tok 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 tok. Aku kaget. Titi takut. Akhirnya akulah yang memutuskan untuk membukanya. Saat aku buka, betapa kagetnya aku melihat bule berdiri di depan pintu kamar Titi. Aku tertegun dengan ekspresi wajah bule yang masih tersenyum. "Shh, kamu anak kecil, gak usah ikut-ikut ya nak." Aku langsung menangis. Bule kembali meninggalkan kami dengan langkah pelan menuju ke kamarnya. "Ada apa sih? Kenapa bule?" "Butuh waktu 5 tahun bagiku untuk..." Mamaku
memberitahuku apa yang terjadi. Singkat cerita, malam hari ketigaku dimulai. Saat itu aku memutuskan untuk tidur dengan Titik di kamarnya. Nenek juga tidur di kamarnya. Hanya Pak Lek yang tidur di depan TV. Malam itu menunjukkan pukul 12 malam. Aku terjaga dari tidurku karena kebelet pipis. Aku membangunkan Titik. "Titik, temenin ke kamar mandi yuk," ajakku. "Nggak mau, takut," dengan suara yang tidak jelas. "Terus gimana aku nggak ada temennya?" rengekku. "Ajak Mbak aja lah," katanya. Ya sudah, aku menyerah. Aku buka pintu kamar Titik untuk membulatkan niat pergi ke kamar mandi sendirian di jam 12 malam. Kamar bule saat itu terkunci. Kamar nenek pun juga. Karena aku tidak enak apabila mengetuk kamar nenek di malam hari. Pasti nanti mengganggu yang lain tidur juga. Dengan lampu remang-remang saat itu, aku belum bisa menggapai saklar lampu. Sehingga, ya sudah, aku berjalan menyusuri rumah joglo nenek dengan keadaan remang-remang menuju kamar mandi. Tidak ada siapapun, hanya ada suara jangkrik dan kodok malam. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, dan saat itu ku dengar ada orang lain selain aku yang ada di dapur. Entah siapa, orang itu membuka pintu dapur menuju halaman belakang rumah nenek. Batinku saat itu, siapa sih? Siapa yang tengah malam begini berani keluar rumah? Di halaman belakang pula. Kan itu isinya ilalang semua. Setelah aku selesaikan urusanku di kamar mandi, dengan rasa was-was aku membuka pintu. Tidak ada seorang pun. Pintu juga tertutup. Namun saat itu, tembok dapur rumah nenek terbuat dari kayu di bawah, dan di tengahnya terbuat dari anyaman bambu seperti kipas sate. Kalau di tempat admin namanya keripik. Kalau di tempat teman-teman apa namanya? Di anyaman itu terdapat lubang kecil. Karena kepo, aku memberanikan diri untuk mengintip ke balik tembok itu. Gelap dan sepi. Saat aku akan menjauhkan mataku dari tembok itu, alangkah terkejutnya aku melihat wajah bule tersenyum dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah. Benar, aku yakinkan posisi bule saat itu menggantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Aku terkejut dan tersungkur ke belakang, sembari menutup mulut agar suara tangisku tidak membangunkan siapapun. Aku langsung lari ke kamar Titik. Saat melewati kamar bule, aku melihat kamar itu terbuka, meskipun tidak lebar. Stop, jeda dulu. Itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Seperti melakukan topo kalong. Semoga saya salah ya. Yuk lanjut. Dan sesampainya di kamar, aku langsung tidur menutupi semua badanku dengan selimut. Dengan menahan tangisku, aku berpikir, bule kenapa? Kenapa malam-malam bule keluar rumah? Saat itu jawaban dari teka-teki ini belum aku temukan. Dan kembali kupaksa diriku tidur. Di keesokan harinya, di hari keempat pagiku, rasa takut masih aku rasakan dengan sangat jelas. Galuh kecil yang ceria dan aktif. Tiba-tiba saat itu aku merasa tidak berani untuk melangkah menjauh dari kamar Titik. Biasanya selalu aku yang bangun pagi, membangunkan Titik dan mengajaknya bermain. Namun pagi itu tidak. Sebaliknya Titik yang membangunkanku, mengajak bermain. "Galuh, bangun, ayo main." "Aku gak enak badan, nanti aja deh," alasanku menutupi rasa takut. "Ya udah deh, aku main dulu ya, nantinya aku nyusul. Aku di belakang rumah," kata Titik. Belakang rumah? Bahkan aku membayangkan kejadian semalam pun masih bergetar tubuhku. Kenapa gak di depan aja? Aku ikut kalau di depan. Kalau di belakang gak mau, kataku. Sebenarnya aku masih takut dan enggan keluar kamar. Tapi aku lebih takut kalau Titik bermain sendirian di belakang rumah, tempat kejadian mengerikan semalam. Ya udah deh, aku ambil dulu ya, tapi mainannya di belakang sambil ambil bunga-bunga, katanya. "Iya, jangan lama-lama ya." Setelah percakapan itu, Titik berlalu meninggalkanku.
Aku pun kembali mengumpulkan keberanian untuk beranjak dari tempat tidur. Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat bule sedang duduk di ruang tamu. Dengan tangan keriputnya, bule sedang menjahit baju yang sobek. Normal, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. "Baru bangun, Duk?" tanya bule padaku. "Nggih, Bule." Karena aku merasa tidak ada yang salah dengan bule pagi itu, aku menghampirinya hanya untuk berbincang. "Itu baju siapa, Bule?" tanyaku. "Bajunya Bule, Nduk," jawab bule. Aku masih ingat, baju itu berwarna putih tulang, memiliki garis-garis kecil berwarna hitam. Baju yang dipakai bule saat kejadian malam itu. Namun baju itu kini sobek. Juga terdapat bercak merah yang seakan cepat-cepat dibasuh menggunakan air, tapi masih meninggalkan jejak. Baju itu terlihat lusuh dan terdapat beberapa jerami menempel di bajunya, seperti baju yang baru digunakan untuk berburu di hutan. "Kenapa, Nduk? Kok diem saja?" tanya bule. Enggak apa-apa, Bule. Bule udah makan?" tanyaku, memastikan bule memang sudah makan. "Enggak tahu, Nduk. Bule itu sekarang kok ndak nafsu makan, tapi perut bule mesti kenyang. Kenapa ya, Nduk?" Jelas bule. Alhamdulillah batinku, bule sudah mulai banyak bicara denganku. "Bule kalau sakit ke Pak Dokter aja, Bule, biar disuntik. Soalnya bule pucat," jelasku, sembari memperhatikan wajah bule yang pucat pasi. Bahkan tulang rahang bule saja kini sudah terlihat sangat menonjol seperti tidak berdaging. "Enggak, Nduk, Bule enggak apa-apa," jawab bule sembari memasukkan benang jahit yang sudah habis. "Bule, Galuh boleh tanya sesuatu enggak?" "Iya, Nduk, boleh. Tapi Bule jangan marah ya." Bule menghentikan kegiatannya, lalu memandangiku dengan serius. "Iya, tanya aja, Nduk." Sempat aku berpikir lebih baik kuurungkan saja niatku, tapi rasa kepoku melebihi rasa takut saat itu. "Bule tadi malam mau kemana?" Belum aku menyelesaikan kalimat, bule mengelus rambut, menyisir dengan jari jemari kirinya. Kemudian mendekatkan wajahnya ke arahku. Kembali ekspresi mengerikan itu, mata melotot dengan seringnya lebar, komat kamit dengan cepat mengucapkan bahasa Jawa yang aku tidak mengerti itu apa. Aku teriak, menangis ketakutan melihat ekspresi bule, juga melihat jarum yang dibawa bule di tangan kanannya itu kini ditancapkan ke dada bule sendiri. Seketika itu, Titi dan nenek menghampiriku yang posisinya masih dijambak oleh bule. Nenek berusaha menenangkan bule dengan membaca ayat suci dan menahan tangan kanan bule menancapkan jarum itu lebih dalam. Titi yang berusaha melepaskan cengkeraman bule dariku. "Sar, wes Nduk, sadar Nduk," ucap nenek diselingi doa dan tangisan yang kian pecah. Setelah beberapa menit, bule Sari akhirnya sadar. Kemudian menangis melihat keadaan yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. "Mbok, Sari kenapa toh, Mbok?" dengan tangis yang terasa menyayat hati. "Sudah ndak apa-apa, Nduk, ndak apa-apa. Istighfar ya, Nduk." "Astagfirullahaladzim," ucap nenek sembari merangkul bule. Tangan nenek menekan dada bule untuk menghentikan darah yang terus menetes akibat tancapan jarum itu. "Mbok, Sari udah ndak kuat, Mbok. Relain Sari saja ya, Mbok. Sari ndak mau membahayakan Titi, Mbok." "Enggak, Nduk. Enggak mungkin Mbok ngerelain kamu. Kamu harus kuat ya, Nduk. Tenang." Seketika aku dan Titi yang berumur 8 tahun saat itu sedikit banyak mengerti arah pembicaraan itu. Aku dan Titi yang tadinya menangis ketakutan, kini Titi berlari ke depan bule menangis dengan terisak. "Ibu jangan tinggalin Titi, Bu," dengan tangis yang sangat-sangat menyayat hati. "Ibu, Titi nggak apa-apa, nggak punya temen. Asalkan Titi masih punya ibu. Ibu nggak apa-apa kayak gini. Titi janji Titi nggak akan nakal lari-lari takut lagi. Asalkan Titi masih bisa lihat ibu." Sungguh aku tidak mau melihat keadaan seperti ini. Melihat Titi dan bule seperti itu, aku semakin mengurungkan niat
untuk mengadu ke bapak dan meminta tolong Pak Le untuk menelpon bapak menjemputku. Aku tidak bisa meninggalkan Titi bermain sendirian. Setelah kejadian itu, nenek membawa bule ke dalam kamar untuk membantu menenangkan bule dan mengobati lukanya. Aku pun mengajak Titi bermain. Tujuanku untuk menghiburnya agar tidak sedih berlarut-larut. Karena saat itu kita masih sama-sama anak kecil berusia 8 tahun yang tidak bisa memberikan kata-kata mutiara yang dapat menenangkan satu sama lain selain kalimat, "Ayo kita main." Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Galuh Mayang @meme_mayang, akun Twitternya. Saya pamit ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.